Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan media pembelajaran. Sejarah perkembangan media pembelajaran. Pada awal sejarah pendidikan, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangannya, sumber belajar itu kemudian bertambah dengan adanya buku. Pada masa itu, kita mengenal tokoh bernama Johann Amos Comenius yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditunjukkan untuk anak-anak sekolah. Buku tersebut berjudul Obis Sensorium Pictus atau Dunia Bergambar, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1657. Penulisan buku itu dilandasi oleh suatu konsep dasar bahwa tak ada sesuatu dalam akal pikir manusia tanpa terlebih dahulu melalui penginderaan. Nah, disinilah para pendidik mulai menyadari perlunya sarana belajar yang dapat memberikan rangsangan dan pengalaman belajar secara menyeluruh bagi siswa melalui semua indera, terutama indera pendengar dan indera pandang atau indera pelihat. Pada memulanya, media pembelajaran hanyalah dianggap sebagai alat untuk membantu guru dalam kegiatan mengajar atau teaching aids. Alat bantu mengajar yang mula-mula digunakan adalah alat bantu visual seperti gambar, model, grafis, atau benda nyata lainnya. Alat-alat bantu itu dimaksudkan untuk memberikan pengalaman lebih konkret, memotivasi, serta mempertinggi daya serap atau retensi belajar dan daya ingat siswa dalam belajar. Sekitar pertengahan abad 20, usaha pemanfaatan alat visual mulai dilengkapi dengan peralatan audio. Maka lahirlah peralatan audio-visual pembelajaran. Usaha-usaha untuk membentuk pembelajaran abstrak menjadi lebih konkret terus dilakukan. Dalam usaha itu, Edgar Dale membuat klasifikasi 12 tingkatan pengalaman belajar dari yang paling konkret sampai paling yang abstrak. Klasifikasinya tersebut kemudian dikenal dengan nama kerucut pengalaman. Ketika itu, para pendidik sangat terpikat dengan kerucut pengalaman tersebut, sehingga pendapat Dale tersebut banyak dianut dalam pemilihan jenis media yang paling sesuai untuk memberikan pengalaman belajar tertentu pada siswa. Pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat audiovisual. Dalam pandangan teori komunikasi, alat audiovisual berfungsi sebagai alat penyalur pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan. Begitupun dalam dunia pendidikan, alat audiovisual bukan hanya dipandang sebagai alat bantu guru saja, melainkan juga berfungsi sebagai penyalur pesan belajar. Pada tahun 1960-an, para ahli mulai memperhatikan siswa sebagai komponen utama dalam pembelajaran. Pada saat itu, teori behaviorisme Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran. Teori ini telah mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Produk media pembelajaran yang dikenal sebagai hasil teori ini adalah diciptakannya teaching machine atau mesin pengajar dan programmer instruction atau pembelajaran terprogram. Pada tahun 1965 sampai 70-an, pendekatan sistem atau system approach mulai menampakkan pengaruhnya dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Pendekatan sistem ini mendorong digunakannya media sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Pada akhir tahun 1990-an, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat bantu audiovisual yang berguna sebagai penyalur pesan atau informasi belajar. Kemudian pada tahun 1960 sampai 1965, orang-orang mulai memperhatikan siswa sebagai komponen penting dalam proses belajar mengajar. Pada saat itu, teori tingkah laku mulai mempengaruhi penggunaan media dalam pembelajaran. Dalam teorinya, mendidik adalah mengubah tingkah laku siswa. Teori ini membantu dan mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran.
Pada tahun 1965 sampai 1970, pendekatan sistem atau sistem approach mulai menampakkan pengaruhnya dalam kegiatan pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Pendekatan sistem ini mendorong digunakannya media sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Setiap program pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan memusatkan perhatian pada siswa. Cukup sekian penjelasan saya mengenai sejarah perkembangan media pembelajaran ini. Wa Iron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.